Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Kinanti Sekar dan rekan saya. Saya Zulbar, langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, berita pertama datang dari Komisi 2 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPR RI menyoroti pentingnya transparansi dalam rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN. Ya, di sini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyebutkan masyarakat kesulitan mengakses informasi terkait pembukaan rekrutmen PNS P3K di daerah. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan sosialisasi yang merata terkait rekrutmen ASN. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti seleksi ASN di daerah. Selengkapnya, berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Pada tahun 2024, Pemprov Jabar membuka penerimaan 899 formasi CPNS dan 4.000 formasi P3K. Komisi 2 DPR RI menyoroti keterbukaan informasi terkait pelaksanaan rekrutmen ASN di daerah masih minim. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyebutkan, banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh informasi terkait rekrutmen PNS maupun P3K. Kondisi tersebut membuat proses rekrutmen ASN belum sepenuhnya transparan. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan sosialisasi yang merata terkait rekrutmen ASN, agar setiap masyarakat, termasuk tenaga honorer, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi ASN. Harus kita selesaikan, satu secara regulasi, kedua secara skala prioritas belanja daerah, dan yang paling ketiga adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan. Artinya kebutuhan yang dibutuhkan itu begini, jika yang dibutuhkan guru, maka yang dicari adalah guru. Jika yang dibutuhkan adalah tenaga teknis, maka yang dicari adalah tenaga teknis. Nah, yang menjadi sorotan dari anggota DPR Komisi 2, tadi kawan-kawan yang lain, selama ini sosialisasi informasi terhadap lowongan pekerjaan di sektor P3K, ASN, ataupun yang lainnya itu tidak terbuka kepada masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang pengen masuk, dia tidak paham, tidak tahu. Nah itu sebabnya kami butuh nanti ke depan sosialisasi terkait hal ini juga sangat dibutuhkan. Dede Yusuf menambahkan, Komisi 2 DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong penyempurnaan sistem rekrutmen PNS maupun P3K, agar tercipta proses yang transparan dan terwujudnya kesetaraan bagi seluruh kalangan masyarakat. Dari Jawa Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Ya, sebenarnya di daerah banyak memiliki talenta yang berpotensi nih Kinan. Namun karena kurangnya informasi, banyak yang tidak dapat kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai ASN. Ya benar sih, kita harapkan rekomendasi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI tadi mendapat perhatian serius nih dari pemerintah daerah, sehingga rekrutmen ASN dapat tersosialisasikan dengan merata. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 4 DPR RI yang menyoroti adanya temuan beras rusak di gudang Bulog Maluku Utara. Dan dalam inspeksi mendadak ke Bulog Tabawahawa, Maluku Utara, Komisi 4 DPR RI mendapati temuan sebanyak 1.200 ton beras sudah tidak layak konsumsi yang menumpuk di gudang Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI yang memimpin sidak menyoroti lamanya waktu simpan stok beras Bulog sehingga beras menjadi rusak dan tidak layak konsumsi. Komisi 4 DPR RI menekankan agar Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk segera menangani lambannya distribusi beras Bulog agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Berikut liputan selengkapnya. 1.200 ton beras rusak di gudang Bulog Maluku Utara tak layak konsumsi. Temuan beras rusak ini diungkap Komisi 4 DPR RI dalam inspeksi mendadak yang dilakukan di gudang Bulog Tabahawa Maluku Utara. Beras yang semestinya disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP itu kini potensial tak layak dikonsumsi. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto mengatakan, pemerintah dinilai lamban dalam melakukan distribusi cadangan beras pemerintah atau CBP. Ternyata yang ada di sini ini ada beras yang sudah setahun lebih, jadi masuk ke sini bulan Mei tahun 2024.
saya rasa nggak layak gitu. Ini minta perhatiannya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional ya. Dan Bulog sendiri, Bulog ini mungkin cuma ketiban ketempatan aja gitu ya. Nanti perintahnya katanya dari Bappenas juga dari Kementerian Pertanian. Siti Hediati juga mengatakan, pemerintah harus memperhatikan permasalahan lambannya distribusi beras tersebut agar permasalahan serupa tidak terulang di wilayah lainnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ahmad Nur Samsu, TVR Parlemen melaporkan. Ini sangat disayangkan sekali nih Kinan. Beras yang seharusnya bisa distribusikan ke masyarakat dengan harga yang miring justru malah rusak karena terlalu lama disimpan di gudang Bulog. Ya benar Zia, kita harapkan inspeksi mendadak Komisi 4 DPR RI ini membuahkan hasil kebijakan pemerintah yang lebih baik lagi nantinya untuk penyimpanan dan distribusi beras Bulog nantinya. Ya benar sekali Kinan, dan pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Ya pemirsa TVR Parlemen, pada segmen sebelumnya telah kita simak bersama berita terkait DPR RI. Kini kita simak ragam informasi yang datang dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Ada kabar terbaru apa nih dari DPD RI, Kinan? Ya Zia, ada informasi menarik tentang dari DPD RI yang pada tanggal 28 Oktober 2025 kemarin menggelar ajang DPD Award untuk pertama kalinya. Dilaksanakan di Gedung Tribata, Jakarta Selatan, DPD Award 2025 menjadi sebuah ajang penghargaan yang ditujukan untuk mengapresiasi tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia. Dan dalam sambutannya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menyebutkan penghargaan ini merupakan langkah awal DPD RI dalam menjaring dan mengenali tokoh lokal atau local hero yang selama ini berkontribusi besar di daerah namun belum mendapat sorotan publik. Kategori penghargaan DPD Award terbagi dalam beberapa bidang, antara lain sosial dan kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, serta ekonomi kreatif. Proses penilaian ajang DPD Award 2025 ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan tim juri independen yang kredibel dan bebas dari intervensi. Selengkapnya, berikut informasi yang kami himpun dari DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar DPD Award 2025 sebagai bentuk pengakuan nasional terhadap kontribusi tokoh-tokoh daerah yang berperan penting dalam pembangunan. Acara penganugerahan ini berlangsung di Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta pada Selasa malam 28 Oktober 2025. Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menyampaikan, DPD Award menjadi panggung penghormatan bagi figur inspiratif di seluruh Indonesia yang bekerja dan berkontribusi nyata bagi daerahnya, namun jarang mendapat sorotan media nasional. Sultan menegaskan kekuatan pembangunan Indonesia bertumpu pada inisiatif dan kerja keras masyarakat di seluruh wilayah Nusantara, bukan hanya di pusat pemerintahan. Malam ini DPD akan mengadakan DPD Award untuk pertama kalinya sejak DPD ini berdiri. Ini kami lakukan karena begitu banyak aspirasi yang masuk, begitu banyak potensi dari daerah, lokal hero, lokal champion, yang itu belum semua masuk dalam radar lembaga. Nah, sebagai representasi masyarakat daerah yang ditempatkan di pusat, kami berjumlah 152, yang itu kalau dikonversikan ke suara masyarakat, hampir 80 juta masyarakat daerah yang menitipkan amanah kepada kami. Makanya melalui DPD Award ini kita mau menjaring, kemudian menemukan orang-orang daerah yang banyak berkontribusi, banyak berpartisipasi terhadap kemajuan daerah di bidangnya masing-masing, tapi belum tertangkap kamera. Ini akan kami jadikan sebagai wadah untuk memastikan bahwa potensi sekecil apapun di daerah itu betul-betul bisa tertangkap. Penghargaan ini juga menjadi wujud nyata perjuangan anggota DPD RI dalam menyuarakan aspirasi rakyat di tingkat nasional. Kategori penghargaan meliputi sektor pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata,
ekonomi kreatif, kebudayaan, hingga pelestarian lingkungan. Melalui DPD Award ini, DPD RI berharap para tokoh daerah semakin berdaya dan terus menebar inspirasi bagi kemajuan Indonesia dari daerah. Najwa Bilbina, Fikri Mufti Akbar, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Jakarta. Wah, sangat menginspirasi sekali nih Kinan. Kalau kita lihat ajang DPD Award ini bukan sekedar seremoni, melainkan sebuah upaya DPD RI untuk memastikan bahwa setiap potensi di daerah dapat diapresiasi dan ditampilkan di level nasional nih. Tepat sekali Zia, kita harapkan juga ajang penghargaan ini menjadi wadah yang berkelanjutan untuk memotivasi masyarakat daerah agar terus berkontribusi bagi kemajuan wilayahnya masing-masing. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari anggota DPD RI Dapil Provinsi Bali, Ikomang Mertajiwa, yang melakukan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perwakilan bank-bank himbara yang hadir diharapkan mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat dan juga memperhatikan wilayah 3T di Provinsi Bali. Pada kegiatan tersebut, Senator Mertajiwa menyoroti implementasi kebijakan perbankan, tantangan digitalisasi sistem keuangan, hingga perlindungan konsumen terhadap layanan keuangan. Lebih lanjut, Senator DPD RI menghimbau agar bank-bank himbara berpartisipasi aktif dan memberi kemudahan dalam penyaluran kredit untuk menggerakkan perekonomian Bali. Berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. Anggota DPD RI Bali, Ikomang Mertajiwa, menggelar kegiatan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komite 4 DPD RI terhadap kebijakan sektor keuangan nasional, khususnya dalam memperkuat stabilitas dan perlindungan bagi nasabah di daerah. Melalui kunjungan kerja ke berbagai wilayah, para senator akan menyoroti implementasi kebijakan perbankan, tantangan digitalisasi sistem keuangan, hingga perlindungan terhadap layanan keuangan inklusif. Kembali kita ke sana, yang menjadi titik fokusnya, Himbara harus memberikan program prioritas kepada UMKM, masyarakat kecil, untuk mencapai tujuan dan amanah undang-undang, yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya adalah kemakmuran rakyat. Ini yang menjadi goal utama. Jangan hanya menjadi cerita indah, jangan hanya menjadi teori. Kita ingin bergerak secara teknis, kita ingin mengeksekusi ini semua secara sungguh-sungguh dan serius, sehingga rakyat, masyarakat kecil merasakan makna dan manfaatnya dari keberadaan kami sebagai anggota DPD dan Himbara sebagai mitra utama kita di Komite 4. Hasil dari reses ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPD RI kepada pemerintah serta otoritas terkait agar regulasi perbankan semakin adaptif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di seluruh daerah. Salma Ilafi, Astrida Lastia, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Bali. Ini kita tunggu bersama ya Kinan, dampak dari peran Bank Himbara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM dan pariwisata di Provinsi Bali nih. Benar Zia, melalui penempatan dana pemerintah sejumlah 200 triliun ke bank-bank Himbara diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali. Pemirsa, selanjutnya ada informasi DPD RI mengadakan pameran foto video untuk merayakan kreativitas pemuda dan semangat Sumpah Pemuda. Pameran lomba Gen Z serta lomba foto dan video tematik ini masih sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-21 DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, pameran yang menampilkan karya terbaik para pemenang dan finalis dari seluruh Indonesia ini akan berlangsung selama sepekan mulai dari tanggal 28 Oktober. Berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar pameran lomba video Gen Z serta lomba foto dan video tematik di lobi Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan HUT ke-21 DPD RI dan berlangsung selama sepekan mulai 28 Oktober hingga 3 November 2025. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, pameran ini menampilkan karya terbaik anak muda dari seluruh Indonesia dengan pesan kuat tentang pentingnya semangat persatuan dan peran generasi muda dalam membangun bangsa. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menilai partisipasi aktif anak muda dalam isu kebangsaan menunjukkan tanda positif bagi masa depan Indonesia. Kita selalu
menyambut positif dari setiap gerakan-gerakan yang ingin menyampaikan aspirasinya. Kita tidak tertutup, apalagi dengan pemuda-pemuda yang dialah yang punya tentang masa depan Indonesia ya adalah dari mereka. Karena itu terbuka ruang bagi mereka untuk selalu diadvokasi oleh DPD setiap aspirasi-aspirasi yang mereka inginkan. Ia menyebut antusiasme pemuda dalam merespon kebijakan pemerintah, termasuk asta cita Presiden Prabowo Subianto, menjadi bukti nyata kepedulian mereka terhadap bangsa. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyebut pameran ini sebagai simbol nyata partisipasi pemuda dalam kehidupan demokrasi. Ya, saya kira dengan ulang tahun DPD yang kali ini, kebetulan kami baru 1 tahun ya, dengan 4 pimpinan yang ada, begitu banyak inovasi, termasuk dari pameran pagi ini. Karya-karyanya itu luar biasa dari seluruh Indonesia, dan karya tematiknya anak-anak muda ini juga luar biasa. Jadi dari tampilan yang sudah kita lakukan pada hari ulang tahun ini, saya kira ini menjadi sesuatu yang punya nilai bagaimana kita membangkitkan masyarakat seluruh Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi. Menurutnya, karya para finalis mencerminkan kesadaran generasi muda untuk berkontribusi membangun Indonesia melalui ekspresi kreatif dan bernilai. Adi Nugroho, Indra Ali, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, kalau kita simak bersama nih Zia, banyak animo dari para generasi muda untuk mengikuti lomba dan mengirimkan karyanya. Ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran kuat untuk turut membangun Indonesia melalui ekspresi karya kreatif yang bernilai. Ya, setuju sekali Kinan, apalagi pas kali nih dengan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda, dan pameran ini menjadi bukti kalau pemuda masa kini juga harus mewarisi semangat nasionalisme. Dan baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Namun jangan kemana-mana, karena usai jeda akan kami hadirkan beragam informasi seputar DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Sesaat lagi, tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa, di segmen kali ini kami hadirkan informasi seputar kinerja DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi. Kilas legislasi yang pertama adalah informasi seputar revisi Undang-Undang BUMN yang pada awal Oktober lalu telah disetujui DPR bersama pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang. Di sini, Komisi 6 DPR RI menyebutkan revisi Undang-Undang BUMN adalah bentuk komitmen Presiden dalam memperkuat BUMN untuk meningkatkan keuntungan bagi negara. Ya, Komisi 6 DPR RI menambahkan revisi BUMN ini dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. DPR RI bersama pemerintah telah resmi mengesahkan perubahan keempat Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sejumlah perbaikan fundamental dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional. Dalam forum legislasi, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut revisi Undang-Undang BUMN merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat BUMN sebagai entitas usaha negara yang berorientasi pada peningkatan keuntungan bagi negara. Lebih lanjut, Rieke menegaskan, laba BUMN bagi negara tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak dan PNBP, karena BUMN memiliki peran strategis lainnya yang berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yakni sebagai wadah lapangan kerja, agen pembangunan melalui proyek infrastruktur, serta layanan publik sebagai penyedia barang dan jasa. Ini merupakan wujud dari komitmen Presiden Prabowo, saya kira, untuk memperkuat BUMN sebagai entitas usahanya negara yang harus sebesar-besarnya memberikan keuntungan kepada negara, bukan hanya pajak dan PNBP. Itu yang saya kritik di setiap rapat ketika laporan keuangan mereka mengatakan kami sudah memberikan keuntungan kepada negara. Apa keuntungannya? Mayoritas yang besar itu adalah pajak dan penghasilan negara, bukan pajak. Tapi dividennya kecil sekali begitu. Pertamina baru zaman dirut yang sekarang itu ada dividen yang cukup tinggi. DPR RI berharap melalui Undang-Undang BUMN yang baru, usaha BUMN semakin sinergi dengan rakyat
UMKM, dan Koperasi, sesuai dengan TAP MPR nomor 16 tahun 1998, guna mewujudkan kemandirian dan kestabilan ekonomi nasional. Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan ya Zia, undang-undang BUMN yang baru ini dapat memperkuat profesionalisme dan tata kelola BUMN yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good corporate governance. Ya, sepakat sekali Kinan, semoga kedepannya BUMN tidak hanya sebagai penyumbang dividen, namun juga sebagai agen transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita beralih ke kilas legislasi selanjutnya pemirsa, datang dari penyusunan rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja yang dilakukan DPR RI dengan membuka partisipasi publik seluas-luasnya. Pimpinan DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, Komisi 9 DPR RI, serta pemerintah melakukan audiensi dengan Koalisi Serikat Pekerja untuk menerima masukan terkait draft RUU Ketenagakerjaan. Terdapat 17 pokok pikiran baru yang disampaikan Koalisi Serikat Pekerja, salah satunya terkait kelompok pekerja di platform digital yang belum mendapat perlindungan hukum yang memadai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mendorong partisipasi publik seluas-luasnya dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru. Berikut informasi selengkapnya yang dihimpun dari Kompleks Parlemen. Pimpinan DPR RI bersama pemerintah menerima audiensi Koalisi Serikat Pekerja untuk mendengarkan masukan terkait draft RUU Ketenagakerjaan. Ada 17 pokok pikiran baru dalam draft rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disusun Koalisi Serikat Pekerja. Salah satu isunya mengenai kelompok pekerja yang hingga kini belum mendapat perlindungan hukum memadai. Di antaranya pekerja platform digital seperti ojek online, kurir online, hingga kreator konten. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dari perwakilan serikat pekerja. Dasko memastikan DPR akan membuat undang-undang baru tenaga kerja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Pemerintah, DPR, dan teman-teman serikat pekerja akan membuat tim perumus yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia, dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya demikian. Di sisi lain, buruh juga menuntut agar RUU Ketenagakerjaan baru mencakup pekerja medis, tenaga pendidik, serta awak kapal. Sebab perlindungan hukum untuk kelompok pekerja itu masih sebatas diatur dalam peraturan pemerintah atau menteri, bukan undang-undang. Zikri dan Yasir Todenus, TVR Parlemen melaporkan. Partisipasi publik ini sangat penting ya Zia, agar aturan kebijakan undang-undang yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ya benar sekali Kinan, selain itu partisipasi publik yang bermakna ini juga penting untuk meningkatkan legitimasi undang-undang. Selanjutnya pemirsa, ada informasi terkait perlindungan terhadap hak komunal dan tanah ulayat yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Anggota Badan Legislasi DPR RI mengungkapkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat akan memberi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk pengakuan terhadap kepemilikan tanah ulayat yang dikelola masyarakat adat secara komunal dan turun-temurun. Balik DPR RI menambahkan rancangan undang-undang ini juga akan memperjelas kriteria masyarakat hukum adat dan melindungi budaya serta kearifan lokal. Berikut informasi selengkapnya. Pembentukan undang-undang tentang masyarakat hukum adat diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Bane Raja Manalu mengungkapkan, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat akan memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak komunal dan kepemilikan tanah ulayat. Hak ulayat yang dimiliki masyarakat bukan untuk diperjualbelikan, melainkan sebagai bentuk pengelolaan yang sah dan diakui negara. Bane menambahkan, dengan adanya penguatan regulasi, masyarakat hukum adat akan terlindungi secara hukum, serta kehidupan budaya dan kearifan lokal terus terjaga. Dengan adanya undang-undang ini, maka masyarakat hukum adat itu terlindungi secara hukum, terlindungi haknya, terlindungi juga kepemilikan
hak komunal mereka, hak ulayat. Artinya jelas juga yang namanya hak komunal itu berarti hanya hak pengelolaan, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi ada pengakuan secara kultural, ada perlindungan secara wilayah, dan mereka bisa hidup di Republik ini gitu. Jadi artinya ini perlindungan yang akan menjadi payung buat mereka, baik untuk memayungi mereka dari sisi kultural, dari sisi budaya, kehidupan mereka sehari-hari, dan juga kepemilikan mereka atas tanah ulayat. Selain itu, rancangan undang-undang ini juga akan memperjelas definisi dan kriteria masyarakat hukum adat, termasuk mekanisme verifikasi. DPR RI optimis seluruh fraksi akan mendukung agar rancangan ini segera disahkan menjadi undang-undang. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya kearifan lokal, adat istiadat dan budaya menjadi kekayaan Nusantara yang harus dilestarikan dan dilindungi ya Zia. Ya benar sekali Kinan, untuk itu rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini penting sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali lagi dari Kompleks Parlemen. Kalau di segmen sebelumnya kita telah simak informasi seputar kinerja fungsi legislasi DPR RI, di segmen kali ini kita akan membahas informasi lainnya seputar DPR RI. Di sini Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI atau BKSAP menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong UMKM agar dapat menembus pasar internasional. Sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Indonesia, European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, BKSAP DPR RI mendorong ekspor produk UMKM lokal ke pasar Eropa. BKSAP DPR RI menilai UMKM lokal memiliki potensi, namun perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Lebih lanjut, BKSAP DPR RI menekankan pentingnya sinergi antar sektor guna memastikan produk UMKM telah memenuhi standar ekspor. Untuk selengkapnya, mari kita simak informasi berikut ini. BKSAP DPR RI menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam mengawal pelaku UMKM agar mampu menembus pasar internasional. Langkah ini sejalan dengan rencana implementasi EU-SEPA Agreement yang ditargetkan mulai berlaku pada awal 2027 mendatang. Anggota BKSAP DPR RI Ade Rosi Hoirunisa menilai pendampingan yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir menjadi kunci bagi UMKM untuk bersaing di pasar global. Ia mendorong sinergi lintas sektor guna membuka peluang ekspor melalui kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa tersebut. Masukan yang tadi luar biasa juga disampaikan adalah berkaitan juga dengan pelaku-pelaku ekonomi, khususnya ekspor-ekspor pangan, khususnya kopi, kemudian makanan, kemudian bumbu-bumbu masakan yang memang menjadi kekayaan dari alam Indonesia ini, agar nanti ya bisa juga mendapatkan porsi yang luar biasa dalam perjanjian atau ekspor dengan Uni Eropa ini. Dan kami harapkan ya tentunya UMKM yang ada di Indonesia, yang khususnya juga ada di Provinsi Banten, yang juga didampingi oleh kampus UIN Syarif Hidayatullah ini juga tadi bisa mendapatkan UMKM yang memang mempunyai sertifikasi yang baik, kemudian juga kualitas yang luar biasa, karena kita tahu bahwa Uni Eropa ini berkaitan dengan standarisasinya ini cukup tinggi, sehingga dengan adanya pendampingan dari UIN Syarif Hidayatullah, mudah-mudahan UMKM kita ini bisa masuk ke pasar Eropa. Ade menegaskan, pemerintah perlu memastikan standar produk UMKM sesuai ketentuan Eropa yang dikenal ketat terhadap impor dari negara Asia. Dari Banten, Anggun Oktarini, TVR Parlemen melaporkan. Dengan potensi besar yang didukung pemerintah dan sinergi lintas sektor, semoga UMKM kita tidak kehilangan momentum untuk masuk ke pasar Eropa ya Zia. Ya benar sekali Kinan, BKSAP DPR RI juga akan memastikan perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa benar-benar diimplementasikan secara maksimal dan memberi manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Dan pemirsa, selanjutnya ada informasi dari Komisi 12 DPR RI yang menekankan pentingnya tata niaga timah secara berkelanjutan. Hal ini krusial mengingat data Kementerian Perdagangan yang mencatat turunnya volume ekspor timah Indonesia secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Komisi 12 DPR RI menegaskan pentingnya tata niaga timah berkelanjutan yang menekankan kolaborasi seluruh stakeholder. Berikut informasi selanjutnya.
Kementerian Perdagangan mencatat volume ekspor timah Indonesia sepanjang tahun 2024 sebanyak 45,42 ribu ton atau mengalami penurunan hingga 33,62% dibanding tahun sebelumnya. Penerapan tata niaga timah yang berkelanjutan dinilai bisa menjadikan timah menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam sidang promosi Doktor Ilmu Ekonomi dengan disertasi mengangkat judul Pengembangan Model Tata Niaga Pertimahan yang Berkelanjutan, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan, tata niaga timah yang berkelanjutan menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses produksi dan pengelolaan timah, yaitu pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Hal itu akan mendorong terciptanya sistem yang adil dan transparan. Dalam rangka bagaimana pertambangan timah ini dapat berjalan dengan baik, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya, dengan cara mengikutsertakan semua aktor, semua yang termasuk di dalam pentahelik untuk dapat berperan. Sehingga dengan demikian, yang kita inginkan itu adalah keadilan, transparansi, kemudian juga kebermanfaatan. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah sampaikan ini dapat kita aplikasikan. Indonesia menjadi eksportir timah kedua di dunia dengan kontribusi 12% pada tahun 2024 di pasar global. Nilai ekspor timah Indonesia pada tahun 2024 mencapai 1,41 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,16 triliun rupiah. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan tata niaga timah yang berkelanjutan ini dapat terwujud nih Kinan, sehingga mampu meningkatkan volume dan nilai ekspor timah yang ada di Indonesia. Benar Zia, tentunya hal ini harus didukung penuh pemerintah dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pemirsa, Parlemen kembali menyoroti proyek strategis nasional. Kali ini Komisi 11 DPR RI menyoroti rencana keterlibatan PT Industri Kereta Api Indonesia atau PT INKA dalam proyek kereta cepat Merah Putih. Sebelumnya PT INKA ditunjuk sebagai integrator nasional dalam pembuatan kereta cepat pertama buatan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Komisi 11 DPR RI menekankan agar PT INKA melakukan kajian finansial yang mendalam sebelum melanjutkan perannya dalam proyek strategis tersebut. Lebih lanjut, Komisi 11 mendorong agar PT INKA menetapkan prioritas dalam penggunaan anggarannya untuk menghindari kendala finansial ke depan. Selengkapnya, berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Komisi 11 DPR RI menegaskan pentingnya kajian finansial mendalam sebelum PT Industri Kereta Api Indonesia atau INKA melanjutkan peran dalam proyek kereta cepat Merah Putih. Sebagai produsen lokal, INKA didorong untuk menjadi integrator nasional dalam pembuatan kereta cepat pertama buatan dalam negeri. Komisi 11 DPR RI menilai proyek strategis ini perlu dijalankan dengan perencanaan keuangan yang tepat agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Mulyadi mendukung PT INKA dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut PT INKA tetap harus menetapkan prioritas dalam penggunaan anggarannya serta melakukan kajian mendalam untuk menghindari kendala finansial ke depan. Saya kira apapun yang bersifat terhadap peningkatan pelayanan, peningkatan kapasitas, peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur dan seterusnya, saya selalu ingin mengingatkan bahwa harus selalu didahului dengan kajian-kajian, ya, baik dalam konteks pembangunan, keuangan, dampaknya dan seterusnya, dan prioritas gitu. Karena buat saya alokasi anggaran itu harus selalu berorientasi kepada tepat sasaran, tepat waktu, tidak delay, tepat anggaran, tidak membengkak gitu, dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan terpenting saya kira, memiliki nilai tambah terhadap bagaimana pembangunan bisa semakin maksimal. Dengan peran strategis PT INKA, Komisi 11 DPR RI berharap kajian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat terus diperkuat agar proyek ini bukan hanya simbol kemajuan teknologi, namun juga memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi bangsa. Dari Madiun, Jawa Timur, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Ya, semoga melalui pengawasan dan kajian yang kuat, proyek kereta cepat Merah Putih dapat berjalan efisien dan memberi dampak positif bagi industri nasional nih Kina. Benar Zia, kita harapkan proyek ini tidak hanya sebagai simbol kemajuan teknologi ya, namun benar-benar bermanfaat dan menguntungkan bagi negara dan masyarakat. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih menyaksikan dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menindak oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkoba. Dalam kunjungannya ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi 3 DPR RI menyoroti penanganan kasus narkoba dan hukuman yang diberikan bagi pengedar narkoba. Di sini Komisi 3 DPR RI menekankan agar pengedar narkoba dijatuhi hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera. Komisi 3 DPR RI juga menegaskan agar oknum aparat penegak hukum yang melakukan pemerasan dalam penanganan kasus narkoba untuk segera ditindak tegas. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, BNNP Sulawesi Tenggara mengungkap 15 kasus narkoba. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menindak oknum yang terlibat dalam kasus narkoba, baik dalam penanganan kasus maupun hukuman yang diberikan. Iwayan Sudirta mengatakan, narapidana kasus narkoba menjadi penghuni paling banyak hampir di seluruh lapas di Indonesia. Bagi pengguna narkoba, sebaiknya diberikan sanksi rehabilitasi. Bagi pengedar maupun bandar narkoba, perlu dipertimbangkan pemberian hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera dan mengantisipasi semakin over capacity di lapas. Di sisi lain, ada dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus narkoba yang dilakukan oknum penegak hukum. Janganlah pemakai itu diakal-akalin oleh penyidik yang nakal. Misalnya, seorang pemakai, ada laporan-laporan dan saya punya bukti juga bahwa pemakai itu karena diperas oknum tertentu nggak bersedia membayar, malah dia dijadikan pengedar. Diminta jumlah tertentu, saya tidak mau sebut angkanya. Orang yang diminta itu masih ada di dalam tahanan karena kalau dia mau menyerahkan uang tertentu, dia akan pemakai. Tapi karena nggak punya uang itu karena miskin, dia jatuh dijadikan pengedar. Iwayan menegaskan harus ada political will dari BNN dan Polri dalam memberantas tindak pidana narkoba. Selain menyelamatkan masa depan bangsa, juga mengurangi overcapacity lapas dan beban APBN. Dari Sulawesi Tenggara, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan penegakan hukum terhadap kasus narkoba dapat diadili sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tentunya tidak tebang pilih nih Kinan. Sepakat Sia, dan semoga tidak ada lagi oknum yang mempermainkan kasus dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, datang dari Komisi 1 DPR RI yang meninjau Komando Daerah Militer atau Kodam Brawijaya di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 1 DPR RI mendorong kesetaraan gender di tubuh TNI. Komisi 1 DPR RI meminta Panglima TNI dan jajarannya untuk memberi kesempatan bagi prajurit perempuan untuk berkembang dan menduduki posisi strategis. Selain itu, Komisi 1 DPR RI juga menekankan agar rekrutmen calon prajurit TNI harus memperhatikan proporsi keterwakilan perempuan sebagai prajurit TNI. Lebih lanjut, berikut informasi selengkapnya. Meninjau langsung Komando Daerah Militer atau Kodam 5 Brawijaya di Surabaya, Jawa Timur, anggota Komisi 1 DPR RI Desi Ratnasari mendorong Panglima TNI dan jajarannya memberikan kesempatan bagi prajurit perempuan untuk berkembang dan menduduki posisi strategis. Desi Ratnasari menilai peran prajurit perempuan saat ini belum optimal dan sejumlah posisi strategis masih didominasi prajurit laki-laki. Secara khusus, Desi meminta Panglima Kodam atau Pangdam 5 Brawijaya memperhatikan nilai kesetaraan gender dan keadilan bagi prajurit perempuan dalam proses rotasi, mutasi, hingga promosi di Kodam yang dipimpinnya tersebut. Menurutnya, prajurit perempuan mampu memegang tanggung jawab sebagai pemimpin dan mampu berkolaborasi dalam mengembangkan pasukan, baik dalam tugas militer maupun operasi militer selain perang. Di samping itu tentu juga bagaimana rekrutmen, seleksi, rotasi, promosi yang dilakukan di dalam internal TNI juga harus berlaku bagi para perempuan atau One TNI ya, jadi semua matra. Jadi perempuan yang ada di TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Udara. Sehingga perempuan tidak hanya ditempatkan di tempat-tempat tertentu spesialisasi yang ditentukan biasanya, ditentukan berdasarkan stereotip pekerjaan, tapi kita juga ingin membuka peluang kepada perempuan untuk bisa hadir di dalam bidang-bidang lain yang barangkali distereotipkan itu hanya dimiliki oleh laki-laki.
Selain itu, Desi Ratnasari juga menekankan proses rekrutmen calon prajurit TNI juga perlu mengedepankan keterwakilan perempuan agar proporsi jumlah prajurit laki-laki dan perempuan seimbang. Ia mendorong Panglima TNI memberikan kesempatan bagi prajurit perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri melalui sejumlah pelatihan dan beasiswa. Dari Surabaya, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, seperti kita tahu, Korps Wanita di tubuh TNI ini sebenarnya udah ada, Kinan. Namun di sini Komisi 1 mendorong agar Sri Kandi TNI bisa lebih berkembang dan menduduki posisi-posisi strategis. Benar sih ya, kita harapkan ke depannya perempuan bisa mendapat kesetaraan dan keadilan dalam berkarir sebagai prajurit TNI. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 7 DPR RI yang melakukan kunjungan ke lokasi industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung industri kecil dan menengah dalam membangun ekosistem usaha dari hulu hingga ke hilir. Hal ini dilakukan untuk membuka peluang kemitraan yang menguntungkan, meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat rantai pasok secara nasional. Lebih lanjut, Komisi 7 menambahkan dukungan pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk promosi dan pemasaran produk di pasar domestik hingga ke mancanegara. Berikut informasi selengkapnya. Di tahun 2024, jumlah industri kecil dan menengah di Aceh sebanyak 108.507 unit, terdiri dari 106.147 industri kecil dan 2.360 industri menengah. Komisi 7 DPR RI mendorong IKM terus membangun ekosistem usaha dari hulu hingga ke hilir, agar dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Mengunjungi lokasi IKM yang memproduksi sambal cabai hijau khas Aceh, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan dengan terbangunnya ekosistem usaha akan membuka peluang terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan daya saing pelaku UMKM, dan bisa memperkuat rantai pasok secara nasional untuk bersaing di pasar domestik dan global. Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar produk IKM mampu bersaing dengan barang-barang serupa yang diproduksi industri besar. Betul-betul memberikan pelatihan pendidikan yang memadai untuk mereka yang bekerja di sini. Ini supermarket atau minimarket ya gitu ya, seperti yang ada banyak di Aceh ini, itu harus menampung ini tempat usaha ini, produk ini harus ikut dijual juga di situ. Jangan hanya produk dari Jakarta saja yang masuk ke toko-toko itu, tetapi produk asli daerah ini juga harus diperhatikan sehingga memang bisa dikonsumsi juga dan dibeli oleh masyarakat Aceh. Saleh Partaunan menambahkan, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi IKM juga diperlukan dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk IKM ke pasar global dengan mengoptimalkan jaringan pemerintah di luar negeri. Pemerintah daerah juga diimbau aktif menjembatani pelaku IKM dengan pemerintah pusat terkait kendala-kendala yang muncul di lapangan. Dari Aceh, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan dengan terciptanya ekosistem usaha ini, industri kecil dan menengah di Aceh dan seluruh wilayah Indonesia dapat berkembang dan berdaya saing nih, Kinan. Sepakat sih ya, apalagi Indonesia sebagai surga kuliner dan industri padat karya tentunya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan. Benar sekali, Kinan, dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan hadirkan kembali informasi seputar parlemen lainnya. Tetaplah di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyoroti revitalisasi dan pembangunan sekolah menengah di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kunjungan Komisi 10 DPR RI ke Kota Sorong, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengeluhkan terbatasnya ruang gerak pemerintah provinsi dalam melakukan revitalisasi dan pembangunan SMA-SMK. Hal ini lantaran pengelolaan SMA-SMK di Provinsi Papua Barat Daya masih dijalankan oleh pemerintah kabupaten kota. Komisi 10 DPR RI menegaskan, sesuai regulasi seharusnya pengelolaan SMA-SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mensinkronkan implementasi regulasi tersebut. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengeluhkan pengelolaan SMA dan SMK masih dijalankan oleh pemerintah kabupaten kota. Hal tersebut dinilai membatasi ruang gerak provinsi untuk melakukan pembangunan dan revitalisasi lembaga pendidikan menengah atas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani menyebut, kewenangan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK menjadi domain pemerintah provinsi,
sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Ketidaksinkronan implementasi regulasi di provinsi baru seperti Papua Barat Daya akan segera dikomunikasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dikoordinasikan dengan Kemendagri dalam rangka menerjemahkan isi regulasi tersebut. Hari ini persoalan pembinaan sekolah masih ada di kabupaten kota, terkendala PP 106. Kami nanti akan komunikasi dengan Mendikdasmen untuk menyampaikan ini, kemudian berkoordinasi juga dengan Kemendagri. Meminta Kemdikdasmen untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menerjemahkan isi dari PP 106. Tapi karena kewenangannya dibatasi, maka tidak bisa membantu revitalisasi maupun membangun sekolah baru yang ada di Papua Barat Daya. Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur kewenangan pembinaan SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Kita harapkan regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan benar di daerah ya Zia, agar pembangunan dan revitalisasi sekolah dapat dilakukan secara maksimal. Ya benar sekali Kinan, apalagi Papua Barat Daya ini daerah otonom baru yang baru berusia 3 tahun nih. Tentunya masih perlu banyak dukungan dari berbagai pihak agar terus berkembang. Berita terakhir pemirsa datang dari Komisi 8 DPR RI yang mendukung pengembangan program sekolah rakyat. Dalam kunjungannya ke Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI mengapresiasi Sekolah Rakyat 9 di Kota Banjarbaru yang memiliki fasilitas dan kualitas pembelajaran yang baik. Dalam kunjungannya, Komisi 8 DPR RI menyatakan dukungan atas program Sekolah Rakyat yang menjadi wadah bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrim belajar agar dapat memutus rantai kemiskinan keluarga. Lebih lanjut, Komisi 8 juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan sekolah rakyat di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri mengapresiasi Sekolah Rakyat 9 terintegrasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dinilai memiliki fasilitas dan manajemen pendidikan yang baik. Sekolah ini menampung 125 siswa, terdiri atas 50 siswa SMP dan 75 siswa SMA. Abidin menilai para siswa terlihat antusias dan bahagia dalam proses belajar mengajar. Ia berharap program sekolah rakyat dapat terus dikembangkan agar mampu menampung lebih banyak peserta didik di masa mendatang. Tapi secara umum bahwa program pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk mengadakan sekolah rakyat ini adalah program yang patut didukung. Bahkan wajib didukung menurut saya. Karena apa? Karena peserta sekolah rakyat itu adalah dari data desil 1 dan desil 2. Data miskin dan miskin ekstrim. Ya, sehingga hanya dengan mengadakan sekolah rakyat dan bisa didukung sampai terus ya. Dari yang SMP bisa langsung SMA, SMA langsung kuliah. Insya Allah rantai kemiskinan dari keluarga yang masuk di desil 1 dan 2 itu bisa terputus. Dari sisi tenaga pendidik, Abidin menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat 9 telah didukung oleh guru PNS provinsi serta guru P3K sehingga kualitas pembelajaran tetap terjaga. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah karena kebijakan dan komitmen tiap wilayah sangat memengaruhi keberlanjutan program pendidikan rakyat ini. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, jika dilaksanakan dengan baik tentunya program sekolah rakyat ini sangat bermanfaat untuk pemerataan pendidikan khususnya bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi ya Zia. Ya sepakat sekali Kinan, dan harapannya anak-anak yang mengenyam pendidikan gratis di sekolah rakyat ini dapat sukses dan mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mewakili segenap kru TVR Parlemen dan Sekjen DPD RI yang bertugas, saya Kinanti Sekar dan rekan saya Zia Ulbar pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.